Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Azhari dengan NPM F1G023036 dari kelas B. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai kejang demam. Untuk definisi dari kejang demam ini ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Setelah mengetahui definisi dari kejang demam, maka kejang demam ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada kejang demam sederhana, di mana kejang demam ini berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti sendiri. Nah, kejang ini berbentuk umumnya yaitu tonik dan klonik tanpa gerakan vokal. Nah, kejang ini tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kemudian ada juga kejang demam kompleks, di mana kejang ini berlangsung lebih lama, yaitu lebih dari 15 menit. Kemudian kejangnya ini vokal atau persial satu sisi, atau kejang umum didahului kejang persial. Nah, kemudian kejang ini berulang atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Pada kebanyakan kasus, biasanya kejang demam ini berlangsung singkat. Nah, obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau jika kejang terjadi di rumah adalah diazepam rektal. Untuk dosisnya itu 0,5 sampai 0,75 mg per kilo berat badan, atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg, dan juga diazepam rektal 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg. Nah, jika anak di bawah usia 3 tahun dapat diberikan diazepam rektal 5 mg, dan untuk anak di atas usia 3 tahun dapat diberikan diazepam rektal 7,5 mg. Apabila setelah pemberian obat tersebut kejang belum juga berhenti, dapat diulang dengan cara dan dosis yang sama dengan interval 5 menit. Nah, jika setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, maka dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Jika kejang belum juga berhenti, maka dapat diberikan penitoin intravena dengan dosis awalnya yaitu 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Nah, jika kejang berhenti, maka dosis selanjutnya adalah 4-8 mg per kilogram berat badan per hari, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Nah, apabila dengan penitoin kejang belum juga berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif. Jika kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung apakah kejang demam sederhana ataupun kejang demam kompleks dan faktor resikonya. Adapun pemberian obat rumatan, di mana obat rumatan ini diberikan hanya jika anak ini mengalami kejang lama dengan durasi lebih dari 15 menit, kemudian adanya kelainan neurologis nyata sebelum atau sesudah kejang. Nah, kemudian terjadinya kejang vokal. Pengobatan rumat dipertimbangkan bila kejang berulang 2 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam. Kemudian kejang demam terjadi pada bayi usia kurang dari 12 bulan dan juga kejang demam dengan frekuensi lebih dari 4 kali per tahun. Pengobatan rumatan dapat digunakan obat berupa fenobarbital atau valproic acid yang efektif menurunkan resiko berulangnya kejang. Nah, di mana berdasarkan bukti ilmiah, kejang demam ini sebenarnya tidak berbahaya. Dan juga penggunaan obat rumatan ini maksud saya, ini dapat menyebabkan efek samping. Nah, oleh karena itu, pengobatan rumatan ini hanya diberikan pada kasus selektif dan jangka yang pendek. Untuk dosis valproic acid yang diberikan itu adalah 15-40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-3 dosis, dan untuk fenobarbital itu 3-4 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis 1-2 dosis.
Nah, fenobarbital ini sendiri dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar. Nah, pada sebagian kecil kasus, terutama pada anak yang usianya kurang dari 2 tahun, valproic acid ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Maka dari itu, pengobatan rumahan ini hanya diberikan pada sebagian kasus saja. Untuk kejang demam ini terjadi pada 2-4% anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Maka kejang yang disertai demam pada bayi berumur kurang dari 1 bulan ini tidak termasuk dalam kejang demam. Kemudian apabila anak berumur kurang dari 6 bulan atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang yang didahului oleh demam, maka bisa jadi kemungkinan anak tersebut mengidap penyakit lain seperti epilepsi yang kebetulan terjadi bersamaan dengan demam. Pada sebagian kasus, kejang demam ini dapat berulang kembali. Nah, adapun faktor resiko berulangnya kejang demam ini, yaitu riwayat kejang demam dalam keluarga, kemudian usia yang kurang dari 12 bulan, kemudian temperatur yang rendah saat terjadinya kejang, dan juga cepatnya kejang setelah demam. Adapun faktor risiko lain yang dapat menyebabkan epilepsi di kemudian hari, yaitu terjadinya kejang demam yang kompleks, kemudian adanya riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Pemeriksaan penunjang pada kejang demam ini dapat dilakukannya pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demamnya. Kemudian, pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan darah perifer, pemeriksaan elektrolit, dan juga pemeriksaan gula darah. Kemudian, ada juga pemeriksaan fungsi lumbal, di mana pemeriksaan ini memeriksakan cairan cerebrospinal yang dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Di mana pada bayi yang usianya kurang dari 12 bulan ini sangat dianjurkan. Nah, pada bayi antara 12 sampai 18 bulan ini dianjurkan. Dan pada bayi di atas 18 bulan ini dianjurkan namun tidak rutin. Namun, apabila klinis yakin hal ini bukan meningitis, maka tidak perlu dilakukannya fungsi lumbal. Nah, untuk para orang tua, apabila anaknya mengalami kejang demam ini, hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu tetap tenang dan tidak panik. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitaran leher. Kemudian bila tidak sadar, posisikan anak telentang dengan kepala miring. Kemudian apabila ada muntahan, dibersihkan. Dan kemudian apabila ada lendir di mulutnya atau di hidung, juga disingkirkan. Kemudian ukur suhu dan catat lama dan bentuk kejangnya. Kemudian tetap bersama pasien selama kejang, lalu berikan diazepam rektal dan jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Nah, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai kejang demam. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.